Ekonomi Indonesia saat ini sedang lesu. Nilai rupiah semakin jatuh, di mana katanya ini berpotensi melampaui krisis moneter tahun 98. Dan gak cuma itu, banyak juga karyawan yang kena PHK belakangan ini. Ditambah lagi nyari kerja juga udah semakin susah karena kita harus bersaing dengan para TNI. Ya bang, ampun bang. Ngomong apa kamu tadi lanjutin? Jadi kamu gak setuju TNI menjabat? Ah bapak, bercandanya bisa aja. Kan tentu saja saya ini orangnya mendukung penuh RUU perampasan aset. Nah, jadi itu tadi adalah contoh kalau kita hidup di zaman Orde Baru ya. Mana mungkin sekarang kayak gini ya guys ya. Kalau kata Om Deddy mah demi fungsi TNI itu udah mati, udah dikubur ya. Dibentar nih gue yang bego atau gimana? Dwi kan artinya dua ya, dua fungsi tuh ya. Kalau tentara ngurusin birokrasi apa pertahanan negara ya itu dua fungsi gak sih? Gue gak ngerti aja gimana. Halo semua Kofein dan selamat datang di Radio Nasib. Gimana kalau dulu ada orang yang ngomong Malaysia better dan Indonesia, kita rakyatnya masih bisa membela ya guys. Halah batik dari Indonesia, lu ngeklaim budaya kita. Tapi sekarang kalau ada yang ngomong Malaysia better dan Indonesia, iya pak, setuju pak. Jadi ya buat kalian yang belum tahu nih, dari timeline gue lihat kok makin kesini Indonesia makin parah ya. Kalian ngerasain gak sih ya, kebutuhan pokok semakin mahal, nilai mata uang kita juga semakin menurun dan hampir menyentuh nilai rupiah pada waktu krisis moneter 98. Hal ini mengakibatkan daya beli masyarakat juga makin menurun gitu. Tapi ya pemerintah kita peduli apalah sama daya beli ya kan. Yang penting apa? Yang penting makan siang kan. Takut gak? Sorry, bercanda. Enggak ya, makan siang gratis itu bagus kok ya. Anak-anak bisa jadi pinter karena gizinya tercukupi ya guys. Sehingga kelak saat mereka besar nanti pas udah kerja, nggak jadi deh kan, nggak ada lapangan pekerjaan. Jadi ya kita balik lagi, ekonomi Indonesia saat ini tuh lagi gak enak ya guys ya. Dan hal ini bisa secara gampang kita lihat dari jumlah arus mudik tahun 2025 yang menurun 24%, yang mengakibatkan perputaran uang pada masa libur lebaran itu turun. Loh kok bisa bang? Itu gara-gara ekonomi ya, karena apa lagi anjir ya. Libur udah diperpanjang sama pemerintah, diskon tarif tol juga udah tuh dapat tuh 20% ya. Ya berarti orang-orang alasan gak mudiknya itu antara gak punya uang atau dia punya uang tapi kondisi keuangannya memaksa dia untuk tidak mudik gitu kan. Solusi pemerintah apa bang? Elah. Harga cabai naik, solusinya jangan kebanyakan makan pedas. Cok, gue suka banget negara ini cok. Biaya pendidikan mahal, gak usah sekolah. Lu seriusan ngarapin solusi pemerintah anjir cok. Gimana ya? Tapi ya kata pemerintah ini disebabkan karena berbagai faktor ya guys ya. Salah satunya perang dagang Amerika Serikat, dimana Indonesia kena tarif impor AS sebanyak 32%. Ya sebenarnya gak kaget lah ya. Trump juga dari awal emang seorang pengusaha dan seharusnya kita bisa antisipasi hal kayak gini. Lagian yang masalah utama kita tuh bukan di situ gitu. Ekonomi kita tuh turun disebabkan karena negara kita tuh juara satu ketololan dalam menghukum koruptor. Karena sebelum Trump naikin tarif aja ya, kita tuh rupiah udah turun gitu. Seandainya pemerintah kita cerdas ya, itu RUU perampasan aset udah disahin gitu kan. Itu aset koruptor bisa nambah APBN loh, membiayai program pemerintah. Coba ya, dari 2008 sampai sekarang belum disahin. Gak tau lah, gue juga bingung anjir apa-apaan.